Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Tak terasa sudah tanggal 17 daripada bulan Jumadil Ula. Mudah-mudahan kehadiran kita tetap diistiqomahkan oleh Allah. Kalau dalam zikir sore di antara doa Nabi berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Apa lagi Bu? Terusannya Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Kalau dalam doa Nabi lainnya Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ada min su'il kibar, ada minal haram. Ada diriwayatkan di antara doa tasyahud sebelum salamnya Nabi besar Muhammad itu disebutkan a'udzubika an arudda ila adzalil umur. Jadi ada namanya su'il kibar, ada namanya al-haram pakai hak besar ya. Ada arzalil umur, disebutkan juga dalam surah An-Nahl. Ini semuanya berkaitan dengan orang yang usianya di atas 40-50. Kalau di depan gambarnya jelas ya, nggak ada, putus. Ya Allahumma asli. Di dalam surah Al-Ahqaf, ya, di dalam surah Al-Ahqaf, ya, di ayat yang ke-15 Allah wanti-wanti yang udah umurnya di atas 40 tahun, apalagi seperti Mbah Guru. Yang Mbah Guru umurnya 37. Mbah Guru baru 37. Iya. Gak apa-apa Mbah Guru, biasa aja. La yazal qalbul kabir syaban. Udah lumrah bawaannya orang yang udah tua masih rasanya seperti anak muda. Tapi fisnatain, kata Rasulullah, dalam 2 perkara, hubbud dunya wa tulul amal, cinta sama dunia dan panjang angan-angan. Kalau udah urusan dunia, ya, kalau udah urusan baju, lihat Pak Guru, semenjak jadi MC, gak ada bajunya jelek-jelek. Ya,
Dan itu asal mulanya sesuatu yang lumrah dan wajar, asal tidak menjauhkan dari akhirat. Apalagi emang kalau ke masjid lah guru, jangan sampai usahakan pakaiannya lebih murah dari pakaian waktu MC. Jangan sampai datang ke masjid pakaiannya lebih murah dari pakaian waktu MC. Maka yang terpenting di ayat ke-15 ini dibaca oleh kita bersama kapan saja, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bantu aku biar jadi hamba yang bersyukur, biar jadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, dan biar bisa terus beramal soleh yang mendatangkan ridho Allah. Semua yang dilakukan niatnya ikhlas. Semua yang dilakukan niatnya ikhlas dan sesuai tuntunan yang disampaikan Nabi besar Muhammad. Itu namanya disebut dengan amal soleh. Yang punya keluarga, yang punya istri, yang punya anak, berdoa wa aslih li fi dzurriyyati. Minta anak istrinya semuanya bisa dijadikan keadaannya lebih baik. Apalagi sudah di atas 40-50, tentu dosa semakin banyak. Wa inni tubtu ilaika, bertaubat kepada Allah, dan tetap jadikanlah aku orang muslim. Semua yang hadir sholat Jumat, semua yang hadir sholat Jumat itu biasanya kalau nggak tidur, dia akan dengar khatib bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang di akhir ayat itu Allah bilang wa la tamutunna, kamu jangan mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Insyaallah yang rajin ngaji Allah rawat, Allah jaga Islamnya, tetap mati dalam keadaan Islam. Ya. Sebenarnya ya, saya pengen dengar ibu-ibu baca salawat banyak ya. Karena melihat juga apa ya, kondisi saya yang masih juga apa ya, ya perlu berobat ya. Mas Ade ya, semoga jadi sebab syifa ya. Kita baca salawat lagi Mas Ade. Mana tadi kita baca apa? Ya amalah ini mana? Bisa Mas Ade ya. Sambil berdoa mudah-mudahan ya Alhamdulillah. Itu Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam itu salah satu doanya
berbunyi Anni di dalam surah Al-Anbiya. Di dalam surah Al-Anbiya ya, Nabi Ayub salah satu doanya Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Jadi salah satu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, salah satu nama Allah berbunyi apa? Arhamur Rahimin. Ibu bapak bisa memulai kalimat doanya dengan Ya Arhamur Rahimin, Ya Arhamur Rahimin, Ya Arhamur Rahimin, terus disebut hajat. Baik, apa ibu-ibu? Ya Arhamur Rahimin, Ya Arhamur Rahimin, Ya Arhamur Rahimin, Ya Arhamur Rahimin. Farija, ya Rabb, selamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina dan belahan dunia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farja'al muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sekali lagi sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Umur bertambah jumlah jika sulit Tuhan badan terus gigi banyak yang kata nafsu terus bertambah kerja dan berlelah tapi masih berat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farja'al muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farja'al muslimin. Baca Qur'annya salah, tapi ngajinya wakaf. Gosipkan sudah zikir mana kirim sedekah, berikan berlalu dosa dan aku salah, taubat ayo segera. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah pemilik rahmat, beri kami maghfirah, ampunan dan barakah dunia sampai akhirat. Untuk ibu dan anak, semoga selalu tercurah hingga akhirnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau su'il kibar, masa tua yang buruk. Kalau tadi di dalam apa? Surah Al-Ahqaf. Jadi ada namanya su'il kibar. Ada namanya Al-Haram, ada namanya Al-Dalil Umur. Apa yang pertama tadi? Su'il Kibar. Ada namanya Al-Haram di dalam hadis, dan ada namanya Al-Dalil Umur. Memang Al-Dalil Umur ini udah tua, tapi kembali seperti anak bayi, anak kecil. Gimana sifatnya anak bayi, anak kecil? Serba apa? Serba minta dilayani. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Al-Haram, jadi jangan sampai kamu tawaf di mana? Tawaf di Masjidil Haram. Karena haknya itu hak tipis, Masjid Al-Haram. Kalau Al-Haram pakai hak sebelum huruf waw, itu artinya pikun. Itu artinya pikun. Siapa yang ikut ngaji di RW 1 dari tahun 2010-2009? Siapa? Tentu Pak Sarido ya. Dari 2000 berapa Pak Suri? Dari 2004 ya, bulan puasa, malam-malam liburan. Pak Suri, mana Pak Suri? Oh, Pak Suri depan mata aja nggak kelihatan. Ya, dari 2003 bulan puasa, sekitar malam-malam liburan. Itulah pertama kali saya diajak Pak Suri dari RW 8 naik motor keramat. Motor apa sih? Udah kemana motornya? Saya diajak ke RW 1. Tapi ada penyakit namanya Al-Haram. Apa itu? Pikun. Ini yang paling rawat juga Pak Kasim paling. Dibanding Mbah Sarido, Pak Kasim paling rawat.
Apalagi ubah senang. Iku paling ya. Tapi tanya, apa aja yang hafal Mbah? Paling Sayyidul Istighfar. Itu pun masih untuk hafal Sayyidul Istighfar. Karena ada penyakit namanya ya, Al-Haram. Jadi ada namanya Adzalul Umur. Apa itu? Kembali seperti anak kecil. Ada namanya Al-Haram. Apa itu? Ada namanya Su'il Kibar. Apa? Su'il Kibar. Jadi banyak para syurahul hadis yang menafsirkan hadis ini. Su'il Kibar, dia nggak sakit, kagak. Dia nggak sakit, cuma malas ibadah, cuma nggak mau maksain istiqomah. Mana tadi doa di bawahnya? Biasanya saya boleh tahu sendiri dari Jakarta kemarin datang, cuma lagi terasa beban tidak kuat bawa laptop. Jadi mana bawahnya? Di sini. Qadarullah sebelah kanan. Ya. Kamu itu karena minta ganti lagi. Ya Allah datangkan ganti. Jadi Bapak Ibu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "A'adallahu ilam ri'in akhar ajalahu hatta balagha sittina sana." Orang kalau umur 40-50 istilahnya itu masih demen keluyuran. Tahu keluyuran apa maksudnya? Gajah. Dolan ya. Keluyuran itu dolan kan? Keluyuran nggak jelas. Jadi kalau orang umur 45, 50 itu masih demen apa? Keluyuran, dolan, tidak jalan. Kata Pak Asra bilang tidak jalan. Itu masih dimaklumi oleh Allah. Masih dimaklumi oleh Allah. Kenapa dia merasa dia merasa bagus dia masih dimaklumi. Tapi kalau wes tua 60 tahun ya, itu masih demen apa? Keluyuran ya. Itu hampir habis sudah. Tapi Mbah Guru jadi MC sejak berapa tahun? Enggak, di sini pengajian. Ya. 12 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang jadi kita minta tidak terkena apa? Adzalul umur. Apa adzalul umur? Tidak terkena
yang namanya Al-Haram. Tidak terkena yang namanya Su'il Kibar. Tua tapi tidak bisa istiqomah, tidak bisa ibadah. Tiga-tiganya perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang rajin ngaji, ya, rajin ngaji. Saya lihat orang RW7 cuma Pak Tukino, Pak Kidi, Mas Sugeng, Mas Sultik, Mas Zainal, Sutris. Oh, iya. Pak Nasib nggak saya lihat. Iya. Sebenarnya dari Jakarta datang ke sini mau lihat Pak Nasib, iya. Mau lihat Katino, iya. Cuman qadarullah tidak datang. Ya, karena itulah obat buat saya. Ya, Pak Turino, ya. Mereka itu bisa jadi obat buat saya. Ya. Ya. Khair insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah paham bedanya apa, Bu? Su'il Kibar. Apa itu? Apa itu? Ada namanya Al-Haram. Apa erna? Itu di belakang itu siapa? Kami. Jam-jam. Oh. Nampaknya matanya semakin tidak lihat saya. Ya. Zam-zami. Jadi ada namanya terakhir apa? Al-Dzalil Umur. Kita berdoa kepada Allah tidak terkena tiga-tiga. Berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad, jika dikumpulkan orang yang istiqomah ngaji beneran, ya, maka sebagaimana kita berusaha sebelum nutup pengajian, saya tanya sama ibu-ibu, yang jawab ibu aja. Biasanya sebelum nutup pengajian kita selalu baca doa apa, Bu? Apa? Sebelumnya apa sebelumnya? Gak ada yang hafal ibu-ibu? Allahumma qsim lana min khasyati. Ada ibu yang hafal? Ada ibu yang hafal nggak? Intinya minta dapat apa? Dikasih Allah rasa takut. Takut dengan dosa. Takut dengan dosa. Kalau takut sakit, takut miskin, takut terkena binatang buas, itu takut yang hukumnya lumrah, nggak dosa, nggak ada pahala. Takut sakit tidak dapat pahala. Tapi takut dosa, takut murtad, disebutkan dalam apa? Dalam surah Al-A'raf ayat ke-175 sudah sering disebutkan. Ada orang soleh namanya Bal'am. Ada orang soleh namanya Bal'am. Sebagian disebut Bal'am.
Kalau dilihat pinter Tauratnya, pinter kitab Zaburnya, luar biasa. Tapi dia malah tersesat banting setir. Ya. Ada ingat gara-gara apa? Fa'atba'ahu syaitan. Karena dia ngikutin syaitan. Syaitan itu ibu-ibu, bapak sekalian, dari mulai lahir manusia sampai akan mati. Dari mulai lahir manusia sampai akan mati, itu nggak pernah ngantuk, nggak pernah berhenti apa? Menggoda. Ada ingat gak doanya biar gak diganggu syaitan waktu menjelang kematianmu? Apa? Rabbi, apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi. Hafal bu? Di mana adanya itu? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Coba lihat benar gak? 97, 98. Biar semuanya ingat ada bahmul. Apa kan bahmul? Bahasa no, nanti ngaji berikutnya harus hafal. Karena itu benar gak? 97 98 surah Al-Mu'minun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Bahwa itu biasanya. Bahwa itu nanti mana bahwa itu ada? Ada bahwa itu? Bahwa itu bahmul, bukan bahpati, bukan. Maka si Bal'am ini walaupun ngajinya bukan asal ngaji, tapi karena tergoda oleh bujuk rayu syaitan dan termakan oleh cintanya kepada dunia, yang artinya dunia itu rendah dan hina. Cinta dunia terbawa bujuk rayu syaitan dan ngikuti apa? Hawa nafsu. Wa nafsu katifri itu milhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yanfatimi. Kata Imam Al-Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, nafsu itu seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi di bawah 2 tahun. Bayi di bawah, kalau di bawah 2 tahun masih demen apa? Masih demen apa bu? Masih demen nyusui. Ya, kalau udah mau 2 tahun, ibunya harus apa? Harus nyapi. Yang biasanya perempuan itu kalau mau nyapi bayinya, itu puting susunya dikasih apa? Broto lagi. Pak Kiai Kasran dikasih apa?
Yang orang kalau belum pengalaman, maka ibu itu, orang itu bilang ibu itu tidak berperi kemanusiaan. Ibu itu si ratu tega. Tapi kalau orang sudah berpengalaman, walaupun dikasih obat pahit sekalipun, maka itu akan dianggap apa? Akan dianggap apa? Hal yang wajar dan bagus. Karena kalau 2 tahun, 3 tahun, itu bayi masih nyusu sama ibunya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Pak Kasim? Nyusahin ibunya, nyusahin bapak. Hah? Nyusahin siapa? Nyusahin ibunya. Kalau dia hamil lagi, punya anak lagi, dan nyusahin bapaknya buat ngobatin ibunya digigit-gigit. Wan nafsu katifun. Nafsu itu seperti bayi di bawah usia 2 tahun yang masih demen. Intuh milhu syafa'ah. Kalau dicuekin, apa jadi bujang, dia masih nyusu. Kubir Allah. Dan itu akan nyusahin banyak orang. Ya. Gak demen ngikutin sunnah Nabi, gak demen sholat berjamaah, gak demen zikir, gak demen zikir, gak demen rutinan ngaji seperti ini. Itu sifatnya seperti apa? Seperti bayi yang masih demen nyusu. Kalau nggak dipaksa disamping sampai 60 tahun, barakallahu fiikum. Jadi seharusnya orang yang rajin ngaji bisa tambah apa? Tambah takut. Kedua, tambah yakin. Yakin ini lawannya ragu. Yakin dengan semua poin-poin yang ada dalam rukun iman. Yakin dalam rukun-rukun iman, percaya kepada Allah. Allah dengan Asmaul Husnanya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Al-Mani'u, Ad-Daru. Tiap habis salat kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Allahumma la mani'a. Ya Allah, saya yakin gak ada yang bisa mencegah. Walaupun omongan ini juga ya, mungkin beberapa ikhwan dari pagi yang di agama makmur bingung, ini gue dapat bensin atau kan? Padahal kita udah baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, saya yakin gak ada yang bisa mencegah apa yang Allah udah takdirkan, itu pasti bakal dapat dari kita. Gak ada yang bisa mencegah. Apapun itu, gak ada yang bisa mencegah apa yang Allah asalnya udah takdirin, kita bakal dapat itu. Wala mu'tiya lima apa? Lima manata. Dan saya gak yakin bakal dapat apa yang emang udah takdirnya. Allah gak bakal kasih apa kita. Ad-daru an-nafi', yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat, itu cuma Allah. Jadi orang yang ngaji semakin yakin dengan Allah dan nama-namanya, dengan takdir Allah yang hanya Allah mentakdirkan, bukan siapa?
Bukan siapa? Bukan presiden. Yang bikin naik turun harga, yang bikin naik dan turun harga siapa? Kita baca Al-Qabidu Al-Basit. Kita baca Ar-Razzaqu Ar-Raziqu Khairul Raziqin. Di antara nama Allah adalah Khairul Raziqin, sebaik-baik apa? Yang memberikan rezeki. Jadi orang yang ngaji itu harusnya tambah yakin. Tambah apa? Tambah apa tadi yang kedua? Tambah takut kepada Allah. Yang ketiga, tambah cinta. Tambah cinta. Apa yang harus kita cintai? Apa yang harus kita cintai? Allah, Nabi Muhammad, dan semua yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya membenci apa yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ilmunya manfaat, ngajinya benar, itu akan semakin bagus akhlak, akan semakin bagus, semakin baik akhlak. Pelaku maksiat didoakan terus walau hukumannya. Cuma jangan dibaca sepotong, harus dua-duanya. Pelaku maksiat didoakan terus. Mana Mas Atif? Kita baca masih ada satu lagi. Atif? Nggak apa-apa. Lagi pada apa? Maklum ibu-ibu. Lagi keluar kedinginan itu. Coba mana masih? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Ya Rasul
18 barakallahu fiik. Masih ada ya, kita minta Bapak Yai Kasran untuk 1, 2, 3 menit, 5 menit kasih apa manfaat buat kita. Monggo Pak Yai. Semoga kita semua mendapat berkah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya dari tengah, saya menggunakan sholawat ilir-ilir. Soalnya ini lah kayak orang Jawa, ilir-ilir ini masalah yang mengandung makna yang luar biasa gitu. Ya. Kalau sholawat beliau ini kan juga di bahasa Indonesia kan semua. Nah, kalau saya banyak Jawanya. Jawa kudu digowo, Arab kudu digarap, dan Barat kudu diruah. Ini penting. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir, ijo royo-royo tasenggo, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibi. Lir ilir tandure wasumilir, tak ijo royo-royo tasenggo kemerdekaan. Jangan pengen mimpi kuwi, lunyu-lunyu yo pengen kanggo basuh. Godot ira tumitir, bergawe pikir contohano kanggo sego. Hukum jembar kalangane, hukum padang rembulan, ya Hilir-hilir ini karangane para wali songo di Sunan Kalijogo, di Sunan Giri, termasuk Sunan Bonang. Sebab waktu itu banyak orang Jawa
yang sudah masuk Islam tapi sholatnya ngajine angel gitu loh ya. Maka sapa wong sing gelem dan jegur ning masjid ngakoni sholat jamaah lan gelem ngaji diibadatke tanduran sing dikelilir dan dipupuk itu loh. Jadi royo-royo. Mula urip abot kaya apa, susah kaya apa, pengen wit dinding kuwi ngapa wit dinding sepenek Pak. Satu-satunya buah ciptaan Allah di muka bumi yang pelintingannya 5 itu cuma beli. Lunyu-lunyu pengen, makanya susah kaya urip ning ngene sama iki Pak. Wong di kebun sawitan yo bakal mah. Sing nanti kebun yo mah. Sing dikir terus yo mah. Nanging kere-kere sing hormat sapa. Lha iki masalah. Dadi salat aja ngasih ditinggalke. Kula nate kepanggih. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bandawi Pranggitena niku mursyid Thariqah Qadiriyah wal Qadiriyah mantu bungsune Mbah Yai Muslim Abdurrahman. Niku pesen kali kula, Gus, kowe urip ning ndi wae susah kaya apa? Nek ning KTP-mu agamamu Islam, aja pisan-pisan sengaja ninggalke salat 5. Di dunia kaya apa, di bojo ayo kaya apa ra bakal diberkahi. Sebab KTP-mu identitas di dan mriki genden sing salate males. Tunjuk tangan. Wong iki teko. Kita cinta napa? Ya Allah. Aku hanya nambah biuran itu bahas masalah urip pancen angel Pak. Jenengane nutik nyalake wong ke depan jarinya yang 4 kemana Pak? Diri sendiri. Makanya jadi Sunan Kalijogo nek pengen mlebu swargane Gusti Allah aja gampang nyalake wong liya. Benar beliau tadi syair-syairnya. Nabi itu dakwah dengan akhlak mulia, dengan lembah mana. Wong sing musuhi malah dikai rokok jisam. Sakit jenengan Pak Haji? Pak Haji, sakit? Wong elek-elek mitnah, lah kok malah dikai rokok? Ini masalah. Malah gawe areng-areng peneteri. Makanya lu terano sing biyen mitnah awake dhewe. Lah wong sing difitnah berarti wong apik, ganjarane bertam. Kata beliau tadi kisahnya ada. Akeh wong murid sing ibadahe betul, ngajine ranan leren, dikire rino ngira putus, nanging besok ning akhirat bangkrut. Soale cangkeme ra iso. Bukan iso mikir ya. Leceh. Bahasa Inggrisnya leceh. Dan ini masalah. Dan ini makanya monggo. Dan buat persoalan ini mau. Dan agama Islam saat ini wis bercapek-capek. Semua mengaku organisasinya bahwa paling top, paling benar. Dan ibaratnya pakaian yang sobek, dondomano, jumatono, tugasnya para ulama, para kiai, para. Beliau ini Ustadz itu basa Arab, nek basa Indonesia mau guru. Dan saya guru niku bojo kula, soalnya bojoku kuwi guru SMP, Ustaz. Dan saya ini di atas ustazah kok masih disebut Ustaz. Niku kli. Berduri ustazah itu ya dosen. Masya Allah. Guyonannya kena lebih. Dan ini Masya Allah Pak. Pumpung jembar kalangane, pumpung padat rembu. Pumpung isi urip ning donya. Beliau ini dari Jakarta jauh-jauh. Numpak pesawat apa? Lain apa Garuda? Nanti lain itu biasanya itu tiketnya dikirim kongres sama ketemu dewi. Alhamdulillah. Jangan sampai sudah jauh-jauh masih ilmu sakit-sakit.
Aku tadi mau nanya tapi tidak enak. Ini tempelan suntikan masih. Masya Allah. Dan ini Pak, ini yang dimaksud pupung jembar kalangannya, pupung saya ono ulama-ulama, saya ono guru-guru, saya ono ustaz-ustaz, saya gelem ngajar agama dumateng kula jenengan. Pupung padang rembulan ini loh. Dan itu wong sing gelem keluyuran kok. Keluyuran iki ya ora sing nyampe. Keluyuran ini ya kula pas Sumberjo ini ya keluyuran iki Pak. Di samping ngantarkan guru Fadros Tabalus Saudari ya pengen nuntut ilmu. Makanya di Indonesia tanggal 22 Oktober onone hari ora ono hari ngomong ke hari santri, sebab kiai pasti pernah yang namanya kiai tetap sampai sekarang juga santri, itu loh Pak. Makanya monggo pupuk jembar kalangannya, pupuk padang rembu. Nek pengen pikirannya otak encer terang, kudu gelem ngaji niku dari bahasa Jawa. Ngaji itu ngatur jiwa. Baru tahu ini. Baru tahu, baru tahu. Noto ati, bahasa Jawa noto ati disebut terus. Tapi saka bahasa Jawa ngatur jiwa. Sampeyan fisike sehat, dunyane akeh. Bendino ning ning mal nek atine remuk kira-kira uripe ditanggo ki akur ora. Wis sing terakhir saiki. Kenapa Rasulullah bilang amalul mukminin imanan aksarul qulub. Wong mukmin sing sempurna imane sing apik akhlake. Sing apik akhlak ora sing hafal Quran, ora sing salat jamaah terus ning sing apik akhlak. Iki yang bagus akhlaknya. Lah akhlak bisa bagus nek jenengan gelem maca Al-Qur'an, gelem ngaji niki, akhlake iso dadi apik. Akhlak itu basa Arab, nek basane Basari itu tingkah laku. Oh, tanda baru nek cara Mbah Guru, budi pekerti. Wong urip kuwi hafal Quran 30 juz, hafal hadis jare Gus Dur, nek randi budi pekerti. Tandane atine pikirane isih pet. Wong urip kuwi luwih apik ngangok tapi nyanyo Pak. Iki lho Pak. Orang hidup itu lebih baik ngangok, pampok, nanging nyanyo. Daripada pernetan tapi pelit. Ora lewat mangiku. Tapi karena wong akeh ya dadi akeh. Alhamdulillah. Menurut ibu sing penting nek ikhlas sayi ngono, Pak. Yo ikhlas ya sing akeh kan lho, Pak. Jadi niki semanten mawon. Wong jenenge nambah iki ya ora usah akeh tapi nambah. Jadi semoga tambahan ini sedikit membawa keceriaan sing ngantuk dari melek. Aku ya ora ngerti apa bojoku karo Mbak Mun iki jenenge Habalus Sauda. Malah saya kemarin di rumah itu marah itu solehah. Jadi ya jadi ya marah itu dia ada merdu ya bisa Pak, tapi ya ini empuk ya so. Niku mawon kula nyuwun pangapunten kula duwe bareng ngeten iki kalih guyonan. Tapi isine makanya monggo silaturahmi yang sudah terjadi karena pengajian yang terjadi inti pertama adalah untuk silaturahmi. Sebab wong sing rajin silaturahmi insya Allah umure panjang rezekine Kak. Kula niku nek mboten ngenterke bojo kula karo rombongan karo mriki yang gak makan bareng-bareng dengan beliau. Niki alhamdulillah Pak. Dan orang sini yang belum ada acara pengajian di Uni 9, alhamdulillah ayamnya selalu ayam tahunan. Mung karena nggak ngerti nih kalau ini dari Pak mau orang mau ibahan asin. Jadi dia berarti jadi sikap semangat atur Allah, boleh kuat dan dengan Allah. Bila tidak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خلقت صالحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وفينا ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا، وقنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.